Oke, sesaat setelah munculnya Borushiki itu, ini juga menandai bahwa akhirnya sebuah era di mana para veteran itu telah kehilangan kekuatan-kekuatan besarnya. Monster Cube itu juga sudah pergi dan otomatis kini yang tersisa adalah pengembangan cerita Boruto Kawaki Karma atau mungkin adalah Jogan. Nah, cerita masa kini membawa nama seorang Otsutsuki yang kita kenal sebagai ancaman besar dalam dunia shinobi sendiri. Dan masalahnya nih, dengan berakhirnya sebuah era shinobi masa lalu, kisah ini dibarengi dengan kemampuan-kemampuan spesial dari Sense Ninja. Nah, pertanyaannya, apa pengaruhnya dengan hilangnya 3 kekuatan terbesar pelindung dunia shinobi ini? This is the end of era. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai akhir sebuah era, hilangnya 3 kekuatan tempur besar dalam dunia shinobi. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita memasuki era di mana dunia shinobi sudah tidak seperti dahulu lagi. Namun sebenarnya musuhnya lebih menyeramkan dibandingkan di masa lalu. Klan Otsutsuki dan para bangsa dewa lainnya, di mana pertempuran kala itu terjadi ketika era Kaguya berlanjut kepada para klan utama yang kini dikenal sekarang ini. Semuanya hampir seperti seorang villain. Nah, merekalah yang mendasari hilangnya 3 kekuatan tempur itu. Nah, kita langsung akan mulai ke masalah pertama nih. Pertama, hilangnya Baryon Mode. Nah, masalah terbesar sebenarnya terjadi baru-baru ini. Beberapa chapter ke belakang saat Ishiki bertempur habis-habisan melawan waktu itu, sesuatu di luar nalar terjadi. Nana Daime yang sudah bawa blur itu akhirnya membangkitkan kartu asnya, fusi nuklir Baryon Mode. Ledakan kekuatan tempur besar akhirnya dibangkitkan lagi. Nah, ini serasa ia mendapati kekuatan tambahan lainnya ultra instingnya Goku itu. Dan dengan Baryon di sini nih, bahkan orang seperti Ishiki, Sasuke, dan Boruto itu sangatlah shock. Dan teknik inilah yang menekan dan mampu mengalahkan Ishiki. Ini ditambah lagi nih dengan momentum waktu itu. Kalian ingat saat itu Ishiki bilang seperti ini, kemampuan ini serangannya tidaklah berbahaya. Yang berbahaya adalah jika terkena serangannya. Ya, pastinya itu akan mengurangi masa hidup Ishiki sendiri. Nah, tapi ini bukanlah tanpa alasan nih, dampaknya sendiri itu juga sangat besar pula untuk pengguna. Dan akhir di ending ceritanya, kita melihat bagaimana Nana Daime itu terkapar usai menggunakan teknik ini. Dan Baryon bahkan sudah hilang setelah diinjak oleh Ishiki. Ini juga menandai nih bahwa kemungkinan besar Baryon itu hanya sekali pakai. Nah, selanjutnya masih ada masalah yang kedua, Rinnegan itu rusak. Nah, sesaat dimana cerita Ishiki yang juga berakhir, maka tidak berakhir untuk ancaman berikutnya, dimana semuanya sudah sekarat kala itu, tiba-tiba seseorang melompat dan menancapkan kunai itu pada Sasuke, yaitu adalah Borushiki. Selesai Ishiki, kini muncul Borushiki. Lihatlah betapa terkejutnya semua orang, dan Sasuke yang kesakitan itu ditandai dengan senyuman lebar Borushiki dan mengatakan seperti ini, aku tidak menyangka kalian bisa mengalahkan Ishiki. Tapi baguslah, karena itu hanya kalian gangguan yang tersisa. Uchiha Sasuke, aku telah menghancurkan Rinnegan itu. Kau tak akan bisa melakukan portal dimensi dan kembali dari sini. Ya, setelah itu Sasuke kehilangan Rinnegannya guys. Nah, momen ini membuat Borushiki itu malah menjadi-jadi tuh. Bahkan Naruto yang malah akhirnya pingsan tidak bisa membantu sama sekali. Beban saat itu berada di pundak Sasuke, dan ia menahan sakitnya karena Rinnegan itu rusak. Ditambah lagi nih, ia harus bertempur melindungi 3 orang, mengambil dan menyadarkan kembali muridnya dari kendali Borushiki, si Momoshiki sendiri tentunya. Nah, pengorbanan Sasuke memang sangat besar nih di masa depan nanti pastinya. Dan akhirnya setelah susah payah, Boruto juga sadar kembali nih. Namun yang menariknya itu di sini. Saat Kawaki mengajak semua orang kembali ke desa, Sasuke berkata pada muridnya, nah Boruto, sekarang mari gunakan kekuatanmu itu. Rinneganku sudah tidak bisa digunakan lagi. Setelah itu Boruto shock dan teringat nih bahwa dialah yang menghancurkan Rinnegan guru besarnya sendiri. Nah, itulah momen dimana Boruto sangat merasa bersalah. Nah, setelah peristiwa tersebut sampai beberapa cerita ke depan, nasib Sasuke itu sangat menarik kita nantikan. Si Uchiha tanpa Rinnegan lagi. Oke, itu sudah 2 kekuatan tempur besar yang menghilang, dan ini adalah pamungkasnya guys. Ya, masalah ketiga adalah lenyapnya Kurama. Nah, satu dari sekian banyak masalah terbesar dunia shinobi sekarang ini, Konoha sudah tidak punya Kurama lagi. Momen ini terjadi pasca kebenaran Baryon itu sudah terungkap, bahwa kemampuan ini bukanlah merenggut nyawa Nana Daime, namun Kuramalah pada akhirnya. Karena Baryon sebenarnya adalah kekuatan akhir dari ekor 9. Nah, kemarin kita telah menyaksikan bagaimana masalah-masalah itu terjadi. Tiba-tiba Kurama membuatnya mencarikan jalan keluar itu. Namun tentu saja pengorbanan terbesarnya adalah nyawa Kurama itu sendiri.
Sampai bertemu lagi Naruto, dan sampai saat itu tiba, jaga dirimu baik-baik. Nah, itu adalah perpisahan yang menarik dari seorang Biju terhadap Jinchuriki terlamanya ini. Setelah 3 kekuatan besar itu telah menghilang ini, layaknya sebuah akhir bagi era para shinobi masa lalu. This is the end of era. Akan digantikan mungkin dengan the new of era, Boruto, Kawaki, dan Otsutsuki, di mana cerita yang jauh lebih lebar dan luas lagi karena mengungkapkan para bangsa Otsutsuki dan berbagai kemisteriusannya sampai saat ini. Nah, akhir dari para veteran ini kemungkinan juga akan menandai dengan sebentar lagi era time skip mungkin, di mana setelah kehilangan 3 kekuatan besar ini, seseorang akan membantu Boruto dalam mengendalikan karmanya ini. Gini, setelah era ini memang lebih mengungkapkan banyak lagi tentang karma, Otsutsuki, serta dojutsu misterius itu bernama Jogan. Maka ini bakalan related lagi nih, kalau dengan dihilangkan 3 kekuatan tempur itu di masa lalu, malahan akan membuka dan melebarkan cerita baru lagi untuk Boruto dalam pengembangannya sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang gini, apa yang akan terjadi setelah momen ini? Ya, kabarnya nih, ketika mereka semuanya nanti kembali ke desa, beberapa waktu setelahnya ujian Chunin akan kembali dimulai, dimana ini bakal menjadi tontonan menarik karena dari berbagai negara-negara itu kemungkinan yang paling disorot di Konoha adalah Kawaki serta Boruto, karena keduanya memiliki hubungan dengan para Otsutsuki tentunya. Nah, lebih jauh kita singgung lagi nih sedikit soal Otsutsuki. Sebenarnya kalau mengacu dalam hasil akhir pertempuran para shinobi masa lalu dengan mereka, dimana kekuatan para shinobi itu sangatlah masih jauh. Kita flashback sejenak nih, saat tim 7 berhasil mengalahkan Kaguya, mereka itu sebenarnya dibantu dengan kekuatan lain dari Rikudo Senin. Dan itulah kenapa mereka akhirnya membangkitkan dan bertransformasi ke mode Rikudo Mode. Nah, setelah itu nih, pertempuran melawan partner Kaguya si Isshiki ini, para ninja lama itu juga sebenarnya dari segi kekuatan juga sangat tertinggal jauh. Tapi pada akhirnya mereka terbantu karena Kurama mengorbankan dirinya itu dan mengeluarkan teknik pamungkasnya, layaknya bahan mentah matahari dan fusi nuklir itu, Baryon Mode. Nah, lalu sekarang bagaimana jika keduanya sudah kehilangan 50% kekuatan tempurnya itu? Naruto tidak lagi bisa berubah ke Biju Mode, atau Sasuke tidak mampu bisa masuk ke portal dimensi dan gunakan Amino Tejikara. Nah, kini sebenarnya harapan tersisa adalah pada generasi baru sekarang ini, para pengguna karma itu. Dan inilah menariknya nih, jika nanti sudah mulai masuk time skip, peran Sasuke ini harusnya seperti Jiraiya Sensei, berpetualang, melatihnya dan mengendalikan Otsutsuki dalam dirinya itu. Dan terlebih lagi nih, yang paling penting adalah rahasia terbesar bagaimana pada akhirnya Jogan bisa dikendalikan. Guys, setelah berakhirnya era ini, kita akan segera masuk nih ke era para dojutsu, salah satunya milik Boruto adalah Jogan. Gimana? Apakah kalian tertarik mendengarnya? So, itulah tadi pembahasan kita tentang berakhirnya sebuah era besar dari Baryon, Rinnegan, serta Kurama sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.